Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Yang masih ibadah di rumah tetap ada, tapi tetap kita rekam untuk kebutuhan jemaat yang ada di rumah dan seberapa yang hadir pagi hari ini yang mendengar langsung. Puji Tuhan, kita baca satu ayat di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya atau kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia yang mempedulikanmu. Tuhan yang mempedulikan kita. Terjemahan baru yang kita baca tadi, Tuhan yang memelihara kita. Jadi rupanya Tuhan mempedulikan kita, itu sebabnya Dia pelihara kita. Tuhan pelihara kita karena Dia mempedulikan kita. Mungkin orang tidak pedulikan kita lagi. Ada orang yang tidak pedulikan kita, tetapi Tuhan peduli dengan kita. Tetapi ada syaratnya. Tetapi yang kita mau lihat pagi ini soal Tuhan memelihara kita karena Dia peduli. Dia peduli dengan kita. Dia mau tahu dengan kita. Nah, Tuhan memelihara hidup kita itu. Tuhan memelihara kita karena Tuhan mempedulikan kita. Jadi Tuhan pedulikan keselamatan kita. Itu yang utama. Amin. Tuhan pedulikan keselamatan kita. Tapi Tuhan juga pedulikan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, seringkali gini, Tuhan mempedulikan keselamatan kita itu sebabnya seringkali kita tegur, diingatkan. Itu caranya Tuhan. Caranya Tuhan menegur itu seringkali hal-hal yang kita tidak sukai. Kita kalau ditegur, hampir semua kita waktu kecil kita ditegur, dimarahin orang tua, itu biar kita sudah salah, rasanya kita tidak terima, ya kan? Ya, kita sudah banyak yang lupa. Sudah banyak di antara kita yang lupa waktu kecil. Pak Parno sudah lupa waktu Pak Parno kecil, tapi yang setengah besar masih ingat. Nah, Tuhan mempedulikan kita, Dia memelihara keselamatan kita. Yang itu yang utama. Kalau soal hidup sehari-hari, kita hidup benar saja, pasti kita alami pemeliharaan Tuhan. Amin. Nah, Tuhan memelihara kita sesuai dengan caranya, bukan seperti cara yang kita suka, iya kan? Tuhan pelihara kita bukan seperti cara yang kita suka. Saya mau Tuhan kalau tegur saya caranya begini, jangan permalukan saya. Seringkali Tuhan permalukan. Daud ketika dia bikin dosa, Tuhan permalukan. Tuhan permalukan. Tapi dia tobat. Nah, ada satu orang yang pernah saya bimbing, dia bilang begini, Om, jangan nyindir saya. Lebih baik tampar langsung daripada nyindir. Saya suka nyindir dia karena rupanya itu yang melukai dia supaya dia tobat. Jadi jangan bilang begini, saya jangan disindir dengan firman. Ngomong langsung. Loh, siapa yang nyindir dari atas sini? Nah, ada banyak. Tapi izinkan Tuhan berbuat seperti yang Tuhan suka. Bukan seperti yang kita suka. Waktu Tuhan memelihara kita, Tuhan pelihara dengan caranya Tuhan. Bukan dengan kepikiran kita. Amin. Jadi rela saja kalau Tuhan mau pelihara kita, Tuhan pelihara keselamatan kita, Tuhan pelihara hidup sehari-hari.
tapi caranya cara Tuhan, bukan cara seperti yang ada di pikiran kita. Nah, banyak kali anak Tuhan gagal hidup menurut firman Tuhan gara-gara dia mau Tuhan perlakukan dia seperti yang dia pikir. Tapi kita rela Tuhan perlakukan seperti yang Tuhan suka. Itu tidak enak, tetapi pasti hasilnya baik. Hasilnya keselamatan, hasilnya pertolongan untuk hidup kita sehari-hari. Nah, Tuhan memelihara kita itu dengan cara Tuhan bertindak pada waktunya Tuhan. Tapi kita lebih suka lebih cepat. Kita suka kalau Tuhan tolong kita, Tuhan bertindak untuk kita, itu lebih cepat. Tapi kalau Tuhan mau kasih kita cemeti, Tuhan mau tegur kita dengan cara menghajar, kita bilang, Tuhan ulurkan waktu dulu. Jangan, saya tobat dulu supaya nggak sempat kena pukul, nggak sempat kena cemeti. Tapi izinkan Tuhan bertindak menurut waktu yang Dia suka. Karena waktunya Tuhan paling tepat. Amin. Paling tepat waktunya Tuhan. Nah, jadi kita lihat ini, Tuhan pelihara kita karena Dia pedulikan kita. Dia pelihara keselamatan kita, Dia pelihara hidup sehari-hari. Tuhan pelihara kita sesuai dengan caranya, bukan menurut cara dan keinginan kita. Tuhan bertindak pada waktu yang Tuhan kehendaki, bukan sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Nah, kita lihat ini. Bagaimana caranya kita untuk alami pemeliharaan Tuhan? Saudara mau dipelihara Tuhan? Nah, kalau Tuhan yang pelihara, itu pasti luar biasa. Nah, cara yang pertama, seperti ayat yang kita sudah baca, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiran. Tadi ayat yang kita baca itu, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Dia yang memelihara kamu. Jadi syarat pertama kita lihat pagi ini, untuk dipelihara oleh Tuhan, untuk alami kepedulian Tuhan memelihara kita, yang pertama, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Apa artinya menyerahkan kekhawatiran? Kita lihat dulu khawatir. Saya tidak catat. Khawatir itu takut akan sesuatu yang belum terjadi. Ya kan? Khawatir. Kita dengar berita di Sulawesi Tengah ada 4 yang dibunuh, meninggal, kemudian dibakar, terbakar atau bakar rumahnya, mereka sudah mati mungkin di dalam, ada yang sudah, pokoknya mengerikan. Kalau lihat videonya, hubungi Bapak Licuan. Saya ada, tapi saya tidak boleh tampilkan itu. Nah, orang khawatir. Khawatir artinya takut sesuatu yang belum terjadi. Dan katanya orang, banyak kali yang kita khawatirkan itu kebanyakan tidak terjadi. Waktu kita khawatir bisa senyum, tidak bisa senyum. Waktu kita khawatir kerja pun bingung, kerja tidak tenang, hati tidak tenang, hati, jantung, dak-dikduk, tidur tidak tenang, karena khawatir. Khawatir artinya takut akan sesuatu yang belum terjadi dan juga belum tentu terjadi. Itu sebabnya Tuhan Yesus pesan, jangan khawatir. Nanti kita lihat itu sebentar. Nah, khawatir, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan punya arti meletakkan kekhawatiran kepada Tuhan. Bapak Licuan, tolong datang sini sebentar. Ya, kalau saya punya kekhawatiran begini,
saya khawatir, dak duk, takut apa besok dan seterusnya, takut nak makan besok, takut apa. Nah, menyerahkan kekhawatiran itu katanya meletakkan. Jadi gini, meletakkan. Terus sudah, meletakkan kekhawatiran. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Meletakkan kekhawatiran ke Tuhan, ke tangan Tuhan. Terus sudah, pulang. Jangan begitu selesai doa, saya serahkan kekhawatiran saya kepada Engkau Tuhan. Begitu selesai doa, kita mikir lagi, oh Tuhan mau jadi apa besok. Khawatir lagi. Itu sama dengan kita serahkan begini ke Tuhan, dan saya ambil lagi, khawatir lagi. Jadi serahkan, boleh bawa pulang. Makasih Wan. Puji Tuhan. Serahkan, meletakkan kekhawatiran kepada Tuhan. Jangan ambil lagi. Itu artinya kita mempercayakan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Meletakkan kekhawatiran artinya mempercayakan. Mempercayakan kepada Tuhan apa yang kita khawatirkan. Amin. Ini hidup yang paling enak. Hidup yang paling enak. Ada orang yang mengkhawatirkan besok, padahal dia belum tahu 1 jam lagi mau jadi apa. Iya kan? Kadang-kadang banyak kita akan berdagang harus ada utang. Nah, waktu mau bayar utang belum ada uang. Khawatir kan? Khawatir. Kalau saya bilang begini, jangan khawatir Bapak Licuan. Terus banyak orang bilang begini, iya Om tidak berdagang, tidak ada utang. Tuhan bilang jangan khawatir, karena kita tidak tahu ada orang belanja bayar cukup untuk atau lebih untuk bayar utang. Ibu Heni berkali-kali saksikan, siang orang datang, jam segini belum ada uang. Tahu-tahu orang belanja cukup untuk bayar utang. Dari hari ke hari Tuhan pelihara. Kita tidak tahu toh 1 jam 2 jam di depan kita, apalagi nanti besok. Nah, yang panjang-panjang itu habis waktunya. Nah, mempercayakan kepada Tuhan apa yang kita khawatirkan. Tadi saya bilang hidup ini yang paling enak. Hidup dan menang atas kekhawatiran. Nah, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan itu kesempatan untuk Tuhan pelihara kita. Waktu kita khawatir terus, itu tandanya kita tidak percaya Tuhan mampu dan mau tolong. Ya kan? Nyanyilah kita. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Waktu orang khawatir dia nyanyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya belum tentu. Sayang, rugi kalau nyanyi itu. Kalau nyanyi tak tersembunyi kuasa Allah, lain ditolong, saya juga. Itu namanya menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Jadi waktu khawatir, nyanyi tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Puji Tuhan, sudah. Matius 6 ayat 25. Tidak usah terlalu susah kalau tidak bisa ikut baca, tapi saya bacakan. Ayat 25. Karena itu aku berkata, Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir, ya kan? Jangan khawatir akan apa yang kamu hendak makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Baca sama-sama. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?